Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai Badan Wakaf Indonesia. Sebelum kami memasuki materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Istofani. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus berperan sebagai pemateri pertama, dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Karia sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Adelia Natasha sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Desda Amelia sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Kinanda sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Uswatul Khalifah sebagai pemateri 6. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai dasar pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga pemerintah independen non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Wakaf Indonesia berdiri pada tanggal 13 Juli 2007, ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia masa jabatan 2007 sampai dengan 2010. Jadi, yang dimaksud dengan Badan Wakaf Indonesia yaitu adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan Wakaf Indonesia ini didirikan tidak untuk mengambilkan alih aset wakaf yang telah dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf. BWI memberi dorongan dan dukungan kepada nazir agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur umum. Lokasi Badan Wakaf Indonesia ini terletak di Ibu Kota Negara dan perwakilannya dapat dibentuk di provinsi, daerah, maupun kota sesuai kebutuhan. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini juga dimulai dengan pengembangan jumlah tanah wakaf dan inovasi wakaf yang tidak terdokumentasi dan dikelola dengan baik. Sehingga untuk pengumpulan dan bimbingan data wakaf daerah, nazir membutuhkan sosialisasi dan pelatihan. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia ini menjadi awal dari kebangkitan gerakan wakaf. Badan Wakaf Indonesia ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan BW ini yakni 3 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia ini berkisar antara 20 hingga 30 orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Anggota Badan Wakaf Indonesia ini pertama kali diusulkan ke Presiden oleh Menteri Agama. Periode pengurusan berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang terdiri dari BWI. Anggota BWI ini diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur manajemen BWI ini terdiri dari komite penasihat dan badan pelaksana. Setiap ketua dipilih oleh ketua dan ketua dipilih oleh anggota dan dipilih oleh anggota. Badan pelaksana adalah unsur penanggung jawab tugas dan panitia pembina adalah berasal dari unsur pengawas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu B. Visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Misinya menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah: yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan keamanahan nazir dalam pengolahan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kedelapan, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perbuatan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti nazir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan mempertimbangkan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Bagaimana struktur organisasi BWI? Struktur organisasi BWI terus menata keorganisasiannya untuk mendukung program pengembangan wakaf produktif agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawasan pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Apakah BWI membentuk perwakilan? Perwakilan Badan Wakaf Indonesia membentuk perwakilan BWI di provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten atau kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI pusat. Apa tugas dan wewenang perwakilan BWI? Tugas dan wewenang perwakilan BWI sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi. 2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenak dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI provinsi. 3. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun keluar. 5. Memberhentikan dan atau mengganti nazir yang luas tanah wakafnya 1000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. 6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir yang luas tanah wakafnya 1000 meter persegi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang lembaga kenaziran. Oh iya, di lembaga kenaziran BWI itu memiliki tugas dan wewenang loh. Yang pertama, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf terlantar. Yang keempat, menjadi nazir atas tanah wakaf yang sedang disengkatan para anzir sampai ditetapkannya nazir yang berkekuatan hukum tetap. Yang kelima,
berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjajakan dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif BWI. Yang keenam, menghimpun, menerima, mengelola harta benda wakaf baik yang tidak bergerak maupun bergerak, serta mendistribusikan hasil kepada muwaquf alaihi. Selanjutnya, harta benda wakaf yang dikelola Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, wakaf uang. Wakaf uang atau wakaf tunai ini merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan oleh individu, kelompok, lembaga, ataupun badan hukum. Landasan hukum wakaf tunai di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 yang membahas tentang wakaf uang. Selanjutnya yang kedua, wakaf tanah. Tanah wakaf merupakan tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Budi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, serta terpuji yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dengan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Selanjutnya yang ketiga, wakaf saham. Wakaf saham adalah wakaf yang diobjeknya saham atau keuntungan investasi saham, yang mana saham ini akan dikelola oleh Nazir Badan Wakaf Indonesia yang kemudian akan disalurkan untuk kemaslahatan umat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.